Selamat datang di Arek Pander. One, two, boom! Bosen! 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 Ora, Pandera. Berat. Nggak enak ya? Berat cuy. Hah? Berat. Kali ini nggak enak ya, soalnya Iya, nggak enak. orangnya kurang satu cuy. Iya, orangnya kurang satu cuy. Si Elmo mana sih? Saya mau lagi tugas negara. Oh. Ya, jadi harap maklum. Kita masih belum bisa bayar MC yang lain, Iya siapa sih. lagi? Dibayar pakai pahala terus. Yang ada aja. Iya, orang masih butuhnya duit, dibayar pakai asu. pahala, habis itu sama respect. Sama terima kasih. Iya, oke. Di episode 4 kali ini Kita bawa undang siapa iya, tuh? Undang siapa tuh? King of Firaun. Bisnis horor bisnis horor 667. 667. Oh, ini dia. Ferdiansah Al Ibram. Woi. As known as Epet. As known as fuck the world. Di sini. As known as fuck your mom. As known as fuck you. Dadanya gini. Sedap, kaskus. Ada apa nih dan kaskusnya? Ada apa nih? Kue asal muasal kan belajar dari kaskus. Oh, begitu. oke bro. Apa kabar nih bro? Gimana kabar? Gimana kabar nih? Gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa nih? Sehat. Sehat. Keuangan sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, amin. Yang penting kan tetap enjoy. Enjoy. Kayaknya kita jelasin dulu deh kenapa kita manggil Bapak Epet. Jangan bapak lah. Siapa Om. dong? Om. Oh, iya. Om. Dia sugar leader. Iya. Terbang. Bukan Dedi ya. Kenapa kita manggil dia? Karena nih sosok yang sangat ini sih menginspirasi. Ya. Mantap. Di tengah-tengah anak muda pada zaman itu tidak ada arah. Mm-mm. Epet menciptakan sesuatu Ya. yang nyeleneh. Ya, enggak nyeleneh sih, men. Nyeleneh. Visioner dong. Oh iya, visioner. Kita ganti kata nyeleneh. Oh, nyeleneh jadi visioner. Kadang orang-orang visioner tuh dibilang gila. Iya memang. Apa dia nih? Iya, masa Kita nih nggak nyambung kayak gini sama dia nih. Padahal pikiran dia tuh lebih maju berapa tahun dari kita. Iya padahal. sih. Ini namanya juga Firaun kan peradabannya sudah dari dulu. Iya, temenannya sama dukun nih. Sama dukun. Want to be God nih, itu mau jadi Tuhan. Benar, Su. Tapi kalau dibilang Tuhannya Trip Shop Pangkalan Bun, saya bisa bilang kalau si anjing ini, Iya, si bangsat ini, si Madapaka. si Madafaka. Si Madapaka nih Iya. memang orang yang Dulu di zaman Apa apa tuh? namanya? Di zaman anak-anak masih iseng-iseng thrifting dipakai sendiri, dia sudah mulai bisnis tuh. Dijualin. Dia melihat apa namanya? Yes. Opportunity dari thrift shop tersebut. Sebelum ada thrift shop ya. Apa dulu di daerah kita namanya Roma. Ada singkatannya cuy, apa tuh? Rombengan Malaysia. Nah, padahal nggak cuma dari Malaysia, kadang dari Korea Iya, juga. Korea. Tapi kenapa harus ada Roke. Rombengan Korea. Boleh, tapi waktu itu ada tempat legendaris coy. Yang cuma tahu Epet Di mana tuh? pinggir sungai. Oh, pasar. Waktu itu pernah cuy. Saya tahu, Pak. Waktu itu pernah diajak sama Epet. Oh. Di sinilah tempat harta karun. Saya ngeliat, wih, branded semua coy. Gila, pokoknya master lah nih. Ya. Dia tahu Sudah di tidak tempat gol-gol nih. sudah tidak diragukan lagi. Tidak diragukan Bapak lagi. Epet Om Epet ini Epet. dia memulai semuanya dari nol. Dari Dan nol. sudah ada Bukan dari buktinya. nol. Dari mana? Min. Dari min. Dari min. Min. Jangan jujur. Ini gak masalah tapi, Gak Pak. masalah. Nggak Oke. masalah. Oke. Jadi memulai dari nol dan dia sudah membuktikan dia bisa bertahan dengan idealis dia. Yes. Itu dia. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Epet. Woi. Nah, Ada rasa suaranya. sekarang kita ada penontonnya ya, teman. Dibayar dengan respect. Respect dan pahala. Amin. Tapi sebelum itu kita beri kesempatan Bapak Epet untuk memperkenalkan diri dahulu. Ya, perkenalan diri lah dulu. Lu biasa dipanggil siapa sih? Kan ada yang manggilnya Pepet, Epet, Firaun, Ibrahim, Kapir. Oh enggak, kalau Kapir enggak. Perkenalkan nama asli saya Pedriansa. Oke, Kalau oke. di rumah dipanggil Pepet. Ah. Kalau sering dipanggil bahasa nongki gaulnya Pepet Alibra. Woi, Pepet Al Ibram. Ya, dulu kan kita masih zaman-zamannya buku diari. Woi. Jadi sebelum kita mengenal cewek itu pasti kita nulis dulu di buku diari. Oh, asik. Terus? Lu bintangnya apa? Aquarius. Oh, Aquarius. Aquarius. Iya, dingin. Dingin. Oh, pantas, cocok. Saya nggak ngerti horoskop. Air. Saya tidak mengerti horoskop. Dia air, jadi tahu di mana arus yang bagus. Oke. Terus. Saya menjalani bisnis ini dari awalnya di tahun 2011-2012
setelah saya balik dari Palangkaraya di sini, saya nongkrong di sebuah tempat namanya Belgia, belakang gereja Emmanuel. Asik. Asik. Wah, itu legend, Pak. Nah, Belgia. Ada yang tahu Belgia? Nah, jadi saya ke tempat sebuah teman yang namanya Priyanka Agung alias abangnya Wilhelm Theodoran. Oh. Siapa tuh? Kenapa dia lagi ya? Kenapa Kenapa harus sih saya? ada apa dengan orang ini? Ya, asal muasalnya kan nonton film. Wah. Film Filmnya apa tuh kita waktu itu? Hangover All Day. Oh iya, Hangover All Day. Udah lu, motherfucker. Nah, ketemu dengan Solo guy boy. sebuah Leslie Chow ya. Leslie Chow Cara karakter dengan ini Alan. Jadi saya ketemu itu tuh langsung menggambarkan bahwa wah, dari kata-kata sebuah yang kasar ini bisa jadi sebuah bisnis dan feng shui kan. Woi, Peng Shui. Jadi saya cobalah di tahun 2013 bikin akun yang namanya Madapaka Gangsta khusus barang trip. Jadi saya coba berapa pieces barang saya jual secara online. Dulu sih masih tagarnya masih dikit. Nggak kayak sekarang jutaan kan. Kalau dulu ya berapa ratus kadang. Ya alhamdulillah dapat uang dari segitu. Terus di tahun 2014 lumayan sudah di online-nya. 2015 sudah nyusun skripsi, 2016 wisuda. Coba di Santa. Kami bikin tempat yang ibarat kata kecil namun penuh cerita. Woi. Jadi- Santa itu di depan gereja Emmanuel. Iya. Awalnya nongkrong di belakang, di depan lagi ya. Iya, itu saya ketemu sama Bang Iwan, Wisnu, ketemu Agung, ketemu Elmo, and friend lah semuanya. Tidak bisa disebutkan, kecuali Haji Kincut. Haji Kincut. Saya kenal Kincut ya karena dia, Piana, Berat. Nah, kenapa memilih untuk menjadi tokoh dia? Dia juga nggak bisa mutusin kalau dia mau Iya. jadi tokoh ya. Iya. Apa namanya? Kenapa bisa ini memutuskan untuk kayaknya jalanku di sini nih gitu. Tempatku nih di sini nih. Tapi men, bentar. Tapi ada cerita menarik men. Waktu itu pernah sama Epet berdua. Kita ke pinggir sungai itu cari itu ya jaket ya. Jas buat Roma Jas- di acara Elmen. Oh iya, just buat si Roma. Ya. Terus dengan ini jaket Oakley. Ya, Kita Oakley. jual sama Bang Iwan. Saya juga ikut men berperan. Jual kayak gitu. Jadi makelar ya? Iya. Jadi makelar ya? Sama dia men. Terus berapa bulan kemudian nelpon Jihad, suruh bikin logo Madapaka. Oh. Masih ingat tuh kami di Speedy. Ini apa? Iya. WT Corner. Iya, dulu kan ya beli kuota nggak mampu, Bray. Kalau sekarang ya oke aja. Oh, suatu pernyataan dari Bapak Epet, kuota tidak ada zaman masalah BBM sekarang. Iya. Dulu jadi masalah. Kalau dulu dia masalah. Itu sering ke kesuksesannya tempat bisa men. diukur Iya. dari situ. Dulu sering ke tempat numpang WP, main keranjau WP. susu. Modalnya cuma main keranjau susu aja. Jadi itu nyantai sama Jihad seharian itu bikin logo ya akhirnya fix tuh logonya school sama rantai. Kenapa tuh harus school sama rantai itu? Karena saya hobi motor. Wow, hubungannya apa? Tengkorak sama rantai? Karena dulu saya inspirasinya ya Sembrem. Oh, Sambram Iya. ya. Sembrem bikin motor, ada school-schoolnya ya bikin. Oh, Ya. oke. Kan dulu masih labil. Oh iya sih. Kalau sekarang kan alhamdulillah berpendidikan. Oh, dulu nggak berpendidikan? Mau moral. Mau di mana aja, gas. Mau di mana aja? Memang di tongkrongan kita Iya. adat istiadat tuh belum diajarkan, Pak. Cuman Iya, WiFi tuh udah sih. masuk. Iya. Internet udah masuk. Lo bisa diceritain nggak nih, Pak? Sebelum sebelum memulai bisnis di dunia thrift shop ini, kegiatan apa yang Om Epet lakukan? Saya dulu ya di tahun 2011-2012 futsal aja sih. Hmm. Futsal, bal-balan, terus nongkrong tempat Agung. Oh iya. Dapat pola pikir, ada sistem bisnis baru nih, coba ah. Waduh. Oke. Kenapa harus ada saya terus? Udah jangan disebut terus. Jangan kepalanya gede, Pak, ntar. Iya. Ntar pulang kayak gini. Kepala jempol. Oh ya, setelah menjalani bisnis ini, pernah nggak ada ngerasa minder atau Ya. apa gitu? Minder sama Atau karena omongan tetangga? ya gitu? omongan tetangga orang tua. Biasanya Masa ngomong- sih bisnis kayak gini? Padahal kan kamu sarjana. Harusnya di kantor. Kayak gitu ada nggak, Pen? Kalau awal-awal mungkin pasti pola pikir dari anak komplek, tetangga atau apa. Wah, kuliah tapi kok jualan di pinggir jalan. Ya. Nah, Cuman kalau saya pribadi sih sebenarnya semuanya tuh orang tua. Kalau orang tua mengajar untuk kalem, santai tapi kerjakan selagi kamu tidak korupsi ya kerjakan. wih, Mantap. Sebuah filsuf kok lagi dari Bapak Epet ya. Pak Ebet. Pokoknya raja filsuf juga Ebet. Banyak sekali kata-kata
mutiaranya yang pokoknya borat pokoknya. Oh ya, apa namanya? Apa itu? Akhir-akhir ini kan kita ini ya, lagi-lagi kita nggak ngomongin corona lagi. Sebenarnya Iya, saya bosan. sama, Cuman cuy. harus dikulik Sih, Pak. mau gimana lagi tuh? Seluruh dunia. Apa namanya? Daily 667 nih. Nah, Pada masa pandemi, adakah goyangan-goyangan? goyangan gitu. Yang pasti goyangan tuh sudah pasti untuk pembelian offline Nah, pasti. bagaimana Bapak Epet untuk Menyiasati, nutupin itu? nutupin. Maksudnya bukan nutupin sih, untuk mencari solusi dari mencari PSBB solusi bla, bla, dari bla permasalahan ini. Hmm. Ya, dari segi tim kami melakukan siaga di rumah. Jadi jika orang order, kami siap panjang kali lebar, kami ukur, fix deal dan transfer, kami antar ke rumah. Oh. Jadi kami ibarat kata stay home aja. Oh, stay biar home kalian aja. yang mengantar ya. Iya, biar kurir tim. Tuh, Tim Madafaka teman-teman ya. semua masih Tapi- harus stay di rumah Oh dulu. ya, ini apa nama Madafaka tadi dari mana sih tadi? Nama Madapaka ya Iya. terinspirasi dari Leslie Chow. Leslie Chow. Iya. Kayak gimana contohin? Waktu itu kayak gimana tuh? Shalom, Madafaka. Iya. Jadi Leslie Chow itu tuh adalah sebuah aktor yang ibarat kata berkedok sebagai gay, Oke. tapi dia sebenarnya smart. Iya. Dia bisa ngeliat peluang. Terhadap itu dia. pelicikan yang Itu orang lakukan. Leslie Chow drill bajingan, Pak. Iya. Bajingan. Bang. Dia dalam kulkas sedingin apapun dia masih hidup. Wah, oh berarti Iya, filosofinya iya, Epet iya, gitu, iya. men. Oh, iya. Meskipun dia- corona corona menghampiri, tapi tetap aja kita harus tetap bisa struggling. Iya. Alhamdulillah. Yang Leslie penting Chow Jadi sekali. cara strugglingnya Bapak Epet tadi tentang apa menghadapi corona ini, bisnisnya pasti menurun masalah Pasti. penjualan offline. Nggak ya. mungkin. Cuman Semua bisnis pasti online turun. tetap jalan ya. ya harus Yang di dalam kota masih bisa COD, Borat. diantar sampai ke rumah. Borat. Terus Borat, apa namanya? terus, ya. Oh iya, kita kan hitungannya dari kota kecil nih cuy. Pernah dapat orderan paling jauh kemana? Nah, udah yang paling jauh tuh. paling jauh ya daerah mungkin Makassar atasnya lagi. Wih, sampai Makassar, Palu. Segitu aja sih. Wih, sama. Daerah Kalau- timur nggak ada? Daerah kayak Jawa ya pasti setiap bulan sih, Setiap minggu bulan pasti Ya, ada. itu Nggak mungkin. the power of social media ya berarti. Oh. Iya, Berarti kita ngebantu bersyukur ya. ya. Nah, ini untuk Bapak Epet sendiri Nah, nih. ini. Bagaimana dunia sosial media sekarang? Tergantung kita aja sih. Saya juga dapat pengalaman dari sosial media. Nah, Apa gimana tuh? tuh ceritain Apa tuh? coba. Pengalamannya apa tuh? Pengalamannya satu itu sebuah hal bodoh yang pernah saya lakukan waktu SMA. Oh, waktu SMA apa Iya. tuh? Apa tuh? Apa tuh? Seru nih kayaknya. Seperti lagu efek rumah kaca, Apa nakalan remaja di era sosial media. Asik. Era informatika sih. Kalau boleh diceritain kali. Ceritain. Tapi nggak usah nyebut instansi Iya. aja nggak apa-apa. Gak perlu instansi sih, clue-nya aja ya. Clue-nya. Clue. Buat anak muda, ibarat kata tuh berasumsi tentang sosial media jangan terlalu berlebihan, Oke. jangan terlalu percaya hoak, Tuh. kerjakan apa yang kamu inginkan, Wes. dan jangan kamu jatuhkan seorang teman yang ingin menginginkanmu. Woi, ngeri pirang. Sekali lagi, Borat. filsuf dari Bapak Epet. Borat. Borat. Hal apa sih yang bikin kamu nih, Pet, yakin nih di bisnis ini, ini yang digelutin, yang buat kamu yakin sampai sekarang bertahan tuh apa? Hal yang membuat saya yakin di bisnis ini ya, saya banyak dapat teman, saya dapat banyak kenalan, saya dapat banyak relasi bisnis, dan satu lagi, saya dapat banyak teman orang bank. Wih, berarti bisa minjem dong. Yoi. Berarti sudah guaranteed untuk dapat pinjaman. Iya. Iya. Satu lagi mau Apa nyari tuh? teman yang ini kerja di mobil, Oh. biar bisa ngutang mobil. Oh, tim kita ada tuh. Masa pakai punya ortu? Oke, Oh, iya. gila. Boleh, Dari bisnis kayak gini, men. Tapi dia berani Pak. Dia berani, Maksudnya, men. mentalnya ada. Mentalnya. That's why kita panggil Bapak Epet ke sini ya. Mentalnya emang. Insya Allah. Nah nih, apa namanya? Cobaan. Cobaan terberat. Cobaan terberat. Yang pernah terjadi Nah. selama Anda menjalani bisnis ini. Cobaan terberatnya waktu awal-awal merintis sih di Santa. Yang pertama satu, Apa tuh? kalau hujan tenda melayang, musyong, Musyong, ya. baju Baju basah, basah. belum tentu bajunya bisa bagus lagi. Harus di laundry lagi ya. Ya. Yang kedua satu, manajemen uang. Kalau kita masih muda ya kita mikirnya hari ini makan. Oh. Tapi seiringnya bertambah waktu ya kita pikir masa depan juga. Ya, tapi juga namanya anak muda, Pak. Iya. Ya kali nggak mabuk. Iya, stay punk bro. Ini stay punk, Iya. bro. Nah, ini ngomongin punk nih. Thanks God. Apa tuh biasanya? Thanks Menurut God, menurut bro. Epet, musik itu berpengaruh besar gak dalam fashionmu?
Kalau musik ya pasti. Yang didengerin apa tuh? Dengerin apa tuh? Blink-182, Oke. Ava, Black Flag? Orangnya tuh Black Flag ya pasti. Woi. Rise above, we gonna rise Rise above. above. Dan satu lagi sih, Apa tuh? yang paling saya suka di sini, Apa tuh? Rantai. Woi. Band legend. Band Legend tuh band Pak, lokal. tolong Pak jelaskan saya Itu mungkin itu Rantai itu band belum lokal. eksis tuh. Itu band salah satu band legend juga yang ada di Pangkalan dulu di era 90-an ke 2000 itu kan di sini masih sering ini kan apa sih perlombaan festival. Nah, itu band Rantai itu salah satu band gede, dia juga sering menangin di tiap festival salah satunya. Itu yang menginspirasi Epet tuh band Rantai. Iya. Eno Rantai. Iya. Lo Oh, Eno. Dia dulu ya Kak, dulu punya studio. Iya. Jadi kalau kami ke SMP, Rockstar nggak sih? Iya. Iya kan? Bukan, Ada. bukan Rockstar, beda. Di situ dekat-dekat aja. Udah dekat-dekat dari sini. Oh, iya. Ya. Depan skip. Oke. Nah, Pet, menurut kamu nih, Pet, seberapa penting sih lifestyle? Ya, seberapa penting fashion? Fashion tuh Kan seberapa? kita ngomongin dagangannya Epet kan ini Iya. berhubungan dengan fashion ya. Betul. Terus juga bagaimana fashion anak-anak di kota kita zaman sekarang? Adakah peningkatan atau masih sedikit tertinggal atau gimana gitu menurut Bapak Epet? kalau untuk sekarang fashion untuk anak-anak muda di kota ini sangat pro. Woi, Bayangkan kalau kita biasa zaman dulu untuk membeli kaos 80.000, kalau mereka bisa 1 juta. 1,2 Oh, sudah mulai ya? Iya. Sudah mulai penyakit-penyakit Iya. reseller itu ya? Iya. Apalagi kalau saya sudah nyuci sepatu. Wih. Nggak ada yang fake. Rata-rata Asik. Jordan. boy. Pangkalan Bun Borak. Borak, nah. Borak Pangkalan. Boleh. Dan semoga Ya. dia bisa beli semahal itu berfungsi lah buat dia. Ya, Nggak ya. ada gunanya lah buat dia. Nggak karena dia beli sesuatu biar diterima di diterima di Tongkrongan tongkrongan. sih biasanya, cuy. No, Iya. big no, bro. Yang penting sih attitude sih. Nah, attitude first sih. Tuh, oke, Fashion oke. with attitude. Yes. Yes. Ini fashion with attitude. Iya, Epet, Firau. Keren banget orang ini. Sumpah. Nah, untuk Epet sendiri, menurut Epet tuh fashion tuh apa sih? Iya. Kalau passion sih sebuah kewajiban sih, asumsi, konsumtif. Hmm. Dan kita lah satu pilihan. Kita mau ke bank, gak mungkin kita pakai baju bola. kan? Yes. Yoi, jelas. Kalau kita ke bank ingin ketemu orang, menambah relasi, pasti fashion. Yang pertama dari belt, jam, sepatu, koin, sama rambut. Oke. Prestis ya, ada Yes. benda-benda prestis itu ya. Karena Harus. penampilan tuh modal. Lebih penting. Ya. Penampilan tuh modal awal ya. Iya, seperti tapi slogan kan, keep Yes, it hype, keep it tetaplah hype. bergaya. Oke, Yes. oke. Ya itu apa namanya? dari Epet dah. Tidak bisa menutup kemungkinan bahwa kita harus peduli dengan penampilan kita. Ya harus Betul. peduli sih. Iya kan, buat teman-teman. Kan semua. ada aneh nih, men. Kadang enggak masih ada Pak, kadang yang begini Iya. kayak, mau kemana sih, mau nongkrong doang Yes. gitu. Iya. Dan masih banyak orang tuh banyak salah gini, men. Yang penting jadi diri sendiri. Ya jadi diri sendiri, kalau jelek ya Kalau jelek, ya ngapain goblok? kebanyakan gini, men. Kebanyakan tuh masih keracunan gini. Be yourself. Harusnya be best yourself. Nah. itu dia. Ya benar sih Pak. Harus jadi diri yang bagus. Tapi seenggaknya gini dulu aja deh ya Pak, mengenali diri sendiri, Iya. aja, tahu Iya. porsinya. Iya, mau Kalau jadi orang sudah tahu kayak porsinya, gimana. bakal mau pakai apa aja tuh tetap keren. Iya, Kalau iya. sudah tahu porsinya, maksudnya aku nih kerennya pakai apa sih kayak gitu. Nah, saya juga punya panutan nih. Nah, gimana Apa tuh? Julindra Dede Mambak. Woi, abang-abangan, Iya. abang masanya. Kalau sampai itu- sekarang, sampai sekarang juga. Sampai sekarang. Dari zaman saya kuliah ya, saya kalau ngeliat dia mau pakai apapun, mau rambut apapun, bagi saya ya Julindra. Oke. Karena seorang guru itu tidak akan mementori anak buahnya. Wow, guru. Soalnya Terus saya prosesnya gimana tuh? Saya pernah di sebuah ucapan dia, jangan jadi pengejar tapi untuk dikejar. Oh. Jangan jadi pemikat, jangan jadi pengejar tapi jangan pemikat ya. Iya, jangan kayak naga, oke? Tapi syarat tenaga. Naga, hello. Ada ngomong naga. Memang ada sih, men. Fashion tuh memang penting. Kan ada istilah tuh dari mata turun ke hati. Kalau di mata aja fashion nggak enak, gimana mau turun ke Ya, benar. Iya. Benar. Ya gimana ya? Iya. Masa lu, ya ini kalau aku apa adanya, Iya. kalau mau nerima ya enggak ya. enggak Ya, gitu jadi pikirin juga. Anda, anjing. iya kan dia aja suka sama cewek yang cantik Oh. wangi, masa dia sendiri enggak Makanya. penampilan yang bagus ya enggak, Pet? Yoi. Nah, inilah Epet datang ke sini nih. Untuk apa coba? Untuk apa? Untuk Enggak, sengaja kami fashion memperkenalkan sih. gini. Iya. Memperkenalkan ke anak-anak muda Ya. di kota kita yang mungkin belum tahu kalau kan pasti udah tahu sih, tapi ada pasti yang belum tahu kan. Beberapa sih.
bahwa ada sosok Epet Epet. yang memulai bisnis dan dia bisa berhasil dan membuktikan ke semua orang Yes. ya akhirnya ditiru nih, akhirnya banyak juga yang buka-buka Banyak kan kayak yang gitu. buka-buka. Gimana Ya, tuh? Tuh. saya bisa bilang nih, kalau si Epet pionir. Pionir, iya. Di kalangan anak muda ya, Ya. yang bisnisnya second hand ya, bisa Ya. bilang ya gitu. Dia Bener bisnis sih? reseller. 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 Ya, selalu dah. Nah, itu gimana tuh? Menanggapi yang baru munculnya anak-anak yang memulai bisnis baru yang sama kayak Epet tuh gimana? Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Itu kewajiban. Anggap aja Supreme bikin brand. Ah. Di bawahnya pasti ada yang brand. Ya. Nah, sama juga kayak kita. Semakin banyak second hand di kota ini, semakin banyak juga pulang orang untuk memajukan sistem bisnisnya. Ya. Mendapatkan pendapatan tambahan. Yang kedua, ibarat kata semakin banyak second hand, itu edukasi juga bagi orang yang belum tahu second hand. Oh, semua itu tuh barang, bukan berarti itu barang bekas, tapi itu barang pro. Ya, oke. Ada yang rejectan. Iya. Jadi Epet dengan munculnya yang baru-baru itu tidak masalah ya, Iya, malah tidak lebih masalah. senang ya. Itu Iya, dia senang. Pak, industrinya semakin besar. Industri semakin besar. Berarti ada Semakin pasar. berjalan ada pasarnya. Pasar. Iya. Tapi memang kota kita butuh sih orang-orang yang kayak gitu. Maksudnya, Orang-orang gila yang- kayak dia ini butuh. Terus ada yang mulai, terus Iya. ada anak-anak yang ikut memulai lagi. Karena apa? Apalagi kalau semua itu terkoneksi Pak. Yes. Dari toko satu ke toko satu tuh terkoneksi. Iya, kalau nggak ada di sini, cari aja di sini. Iya, apalagi terkoneksi kayak gitu. Kami juga punya ini jadwal masing-masing dalam upload. Dalam upload. Per minggu. Oh dibagi ya? Dibagi. Udah ada bahasan itu ya? Keren men, anjing. Jadi per minggu ada yang jumper, ada yang kaos, ada yang celana pendek. Terus customer tinggal milih yang mana dipilih. Oke. Jadi nggak terlalu nabrak rezeki sih. Masalah rezeki bisa dicari. Ya, bener. itu dia. Tapi Bener. kalau loyalitas nggak bisa dicari susah. Cuman kemarin nih Pak, saya ada dengar gogon-gogon nih di kota ini nih. Apa itu men gogon? Enggak ada. Bola. Gogon gosip underground, Pak. Oh ya. Jadi ada hal yang baru dimulai tapi sudah pada selek-selekan gitu, Pak. Kan sayang banget. Coba kita contoh Bapak Epet ini. Dia menanggapi hal-hal baru yang muncul yang sama dengan apa yang dia lakukan secara sangat positif. Yes, gitu. benar. Dia siap untuk ngajak ngobrol semua dan akhirnya juga sama-sama untung kan. Iya. Soalnya di sini di kota kita ini apa yang mau diharapkan kalau kita selek-selekan? Harusnya kan barengan, ayo kita majuin sama-sama. Jadi Dengan kalau mau strategi. seenggaknya kalau saingan pun ya saingan sehat aja. Yes, benar. Nggak usah hal yang nggak penting. Yang penting kan masing-masing punya inovasi, Yes. punya marketplace masing-masing. Betul. Nah gitu dia. Ada pasarnya masing-masing. Iya. Gitu. Jadi nggak siapa yang bisa makan semuanya? Iya, Nggak ada. betul men. Karena dulu saya juga pernah bisnis juga, Epet tahu. Oh, iya. Sebelahan. Tapi Kalian kok nggak pernah dari jauh-jauh semua ini sih, kan ya? alhamdulillah masing-masing punya silaturahmi, nggak ada yang kata slack dan slack lagi. Habis itu kami juga masing-masing punya poin-poin plus dari setiap bisnis kami. Oke. Punya inovasi masing-masing, punya cara masing-masing, sistem masing-masing. Ya alhamdulillah sih sampai sekarang. Alhamdulillah. Wih, keren. Oh ya, Bola. ada ini nih apa namanya? Ada Ada apa tuh, pertanyaan, men? apa nih? Apa cuy? Aku punya pertanyaan. Sampaikan cuy. Bisa nggak diceritain proses mencari ini apa namanya? Jati diri. Bukan proses mencari jati diri, Pak. Bukan proses mencari ya, proses hunting. Hunting. Proses hunting tuh. mencari dagangan nih. Nah, tuh. Dari tahun ke tahun ya kan kita beberapa tahun ini ada perubahan yang bisa diceritakan. Betul. Soalnya dulu zaman-zaman yang Jauh-jauh dulu sih sepi. awal-awal Iya. dia buka itu thrift shop masih aman, Pak. Aman. Kita ke thrift shop pagi-pagi bongkar tuh kayak Iya. nggak ada ancaman. Sekarang kita ke thrift shop sudah nggak ada habis men. Kan? Jadi dari tahun ke tahun tuh coba diceritakan tuh. Kadang-kadang saya kesel juga nih. Ada nggak ada sampai masih Epet nih. Dari tahun ke tahun ya kalau dulu sih nggak ada yang milih-milih. Kalau sekarang sudah banyak dan ibarat kata tuh cari bareng yang nggak disuka dilempar, dioper ke teman yang suka. Oh. Jadi ibarat kata tuh masing-masing setiap toko tuh punya ciri khas masing-masing. Ciri khas masing-masing ya. Ada yang lifestyle lebih ke street, Aha. ada yang lifestyle lebih ke musik, Ada yang casual juga. casual ada. Oke. Jadi masing-masing dibagi punya. ya. Oh, jadi wah industrinya sudah jadi nih. Ini Jadi, bisa jadi men. contoh, Pak. Contoh. Jadi Bener, apa men. namanya industri thrift shop di Pangkalan Bun ini sudah dikoordinir dengan Koordinat. baik lah menurut. Iya, alhamdulillah. Pionir ya men. Sudah dibikin pasarnya masing-masing Iya. supaya nggak ada omongan kayak
ngambil pasar nih, Ngambil ini pasar apa ya. nih, tai Ih, lah, harusnya kontol lah. barangku nih diambil, waduh. Ada bagus lah. Ya, Jadi ya, bagus. ini juga bisa dipraktekin ke semua ranah ya Pak ya? Semua ranah. Apapun, Apapun. apapun, dagangan apapun. Betul. Bermusik juga, Bermusik kita juga. berdagang Pak. Iya, musik dagang. Bermusik juga kita berdagang, nah itu juga bisa dipraktekkan. Iya. Itu- bisa, men. Ah. Harus. Kayak kota kita nih kalau masih belum sinkron nih, ya susah. Betul. Itu tadi ini Susah. akhirnya sudah bisa Nah, makanya kita hadir di sini, men. Ya, makanya ini. iya, hadir di iya, sini. iya, iya, kemarin Arek juga. Pander. Ya iya kemarin juga aku kita mikirin ini bareng-bareng juga. Iya. Buat kayak gini kan. Kayak gini. Biar tadi pangkalan formalitas lebih biar kayak better. media gitu loh kita ngomong ada profesional dikit. Udah nggak ada skripnya. Diam. Kan udah pakai skrip ya. Kita mau Enggak, ini kali ini kita rada tidak ini nih, tapi nggak apa-apa. Untungnya bintang tamu yang kita bintang tamu. Apa namanya? Ya bintang tamu yang kita tamu. undang ini orangnya bervalue. bervalue dan sangat komunikatif, Yes. membantu saya. Dan saya Ngobrol juga. Ini dadakan sih, baju Oke. dadakan semua. Oh, Bisa nggak? Bisa nggak apa namanya? Apa tuh? Sebutin orang-orang di Pangkalan Bun yang Harus hadir. belum belum ya. Aku Yang masih menginspirasi. punya pertanyaan. Aku masih Inspirasi berarti kan? orang-orang di Apa tuh? orang-orang di Pangkalan Bun atau orang-orang yang Bapak Epet elu-elukan yang sebagai influence beratku nih orang ini nih. Ya 5 lah. Kalau menurut saya secara pribadi, bagi saya dia itu influencer gue banget. Nah, Yang pertama Om Jack. Om Jack. Ya, Om Jack IKC. Jack IKC. Om Jack IKC. Nah, kalau yang kedua itu teman saya tuh, namanya Aseng. Aseng. Dia bos toko bangunan. Wih. Saya banyak belajar dari sebuah filosofi dia. Wih. Borak. Borat. Kalau yang ketiga buat happy ya, buat nambah ilmu dengan secara saya pandang dia, gue banget nih, influencer banget nih, Bayanur. Bayanur. 3. Abayanur. Anda. Kalau yang keempat sih, bagi saya yang influencer bapak saya sih. Kok kenapa di nomor 4 bapaknya? Kenapa nggak nomor 1 ya? Bapak Anda. Iya. Ya, ini uniknya Bapak Epet. Kalau bapak saya sih nggak neko-neko. Oh, ya nggak neko-neko ya. Pantas anaknya nggak neko-neko juga. Iya. Terus Kalau yang kelima bingung mikir. satu lagi, Coba tuh. coba. Bang Mik. Kalau bagi saya influencer sih yang secara ingin memajukan ya Sir Michael Oh. alias Om Mimik, Om shout out Mimik. Om Mimik. Ya. Oh ya, itu berarti orang-orang yang menginfluence Epet tadi. Epet tadi. Kayaknya bisa kita masukin ke list deh untuk diundang ke Bisa, sini lagi ya nggak? bisa Iya nggak? sangat. Iya Harus nggak? kayaknya, Iya nggak? harus Iya kayaknya. nggak? Ini terakhir nih cuy. Apa tuh cuy? Nggak terakhir nih, masih 2 pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Sebutkan Apaan, cuy? orang-orang di kota kita yang menurut Epet dia peduli dengan fashion dan fashion dia paling genah. Serah. Terserah, Berapa orang bebas, nih? bebas. Terserah, orang nih? bebas. Hah? Berapa orang Mau nih? Bebas, mau bebas, 5, terserah. 10, 15, 20. Bebas terserah. terserah. Yang paling apa namanya? Yang paling Kayaknya nih oke. Ini menurut masuk. menurut Bapak Epet ya, Bapak menurut Epet Bapak lah. Epet yang ini, oh ini masuk nih, orang ini Masuk. nyampe nih, orang ini ngerti nih. Oh, ini orang ini berarti passion nih. Kalau suhu dari suhu sih, yang pertama Siapa tuh? Iko Akbar. Iko Akbar. Nah, kedua teman aneh aja sih, Anjar. Anjar. Syarat Anjar. Anjar RKS. Yang ketiga kalau salah satu yang didikan saya yang maju ya Dwi. Dwi. Ya, oke, dia juga Dwi. bikin brand, Brand. bikin second hand juga. Nah, Karena dia juga belajar. belajar. Oh, hidup ini keras. Wih. Nah, ya. Dwi. Kayak semen ya keras. Awalnya lembek, lama-lama Ya. keras. Habis itu salah satu rap terbaik di Semarang sih. Siapa? Akbar X Lobos. Itu siapa ya? Itu Sebelah. Itu siapa? Nostra, bro. Ya, thank you Bapak Epet. Sebelah. Ya, Sebelah. ya memang begitu Pak, di mana lagi? Nomor 5 terakhir ya. Ya Agung sih. Ah, kenapa saya? Agung ya. Ya. Agung ya. Kayaknya mirip Dave Grohl sih. Enggak ada Learn ini, to enggak. fly Pak, masih learn to fly. Masih learn to fly. Learn to fly. Masih belajar untuk terbang. Waduh. Oke, pertanyaan terakhir Bapak Epet. Ini pertanyaan template banget ya, cuman penting Apa lah. tuh, Cuy? Kayak pengen tahu dari Pengen tahu. point of view-nya Bapak Epet nih. Nah.
harapan atau atau wejangan untuk anak-anak muda yang di Pangkalan Bun nih? Supaya lebih better. Supaya lebih terstruktur atau apa? Lebih terbuka. Untuk mencari jati dirinya tidak susah gitu. Supaya tidak tersesat di lembah yang kelam. Iya. Gitu. Gimana tuh? Ada nggak yang pengen disampaikan Yang untuk anak-anak muda disampaikan. Pangkalan Bun sekarang? Kalau ada keresahan juga tidak Iya, masalah. kalau ada keresahan. Anak-anak sekarang suka salto belakang deh. Oh, Keluh kesah apa segala sampaikan aja. bagi saya sih anak muda yang sekarang dibanding dengan yang dulu, anak muda yang sekarang lebih non-stop leisure. Dia pencarian jati diri, pencarian musik, pencarian passion, pencarian tentang kehidupan lebih produktif. Karena mereka sudah menggunakan sosial media dibandingkan anak-anak dulu lebih menggunakan billing sih. Ya, lumba-lumba. Iya. Ya, kita ke lumba-lumba. Ya, jadi Kebilling cuy. ya, Jadi tapi ini. dimudahkan ya. Maksudnya adanya sosial media yang gampang Gampang diakses ini nih sekarang, mempermudah anak-anak muda kita untuk Yes. mencari referensi Iya, dalam hal referensi apapun passion. ya, Betul. dalam hal apapun dalam Musik, passion, pendidikan, pendidikan. segala macam kan. Ya itu tadi berarti kesimpulannya adalah anak-anak di kota kita jangan malas lah untuk Yes. cari-cari referensi. Gunakan Internet sudah tuh. gampang, kalian buka Gunakan. HP langsung dapat Apa yang kalian Apa yang mau? kalian inginkan? Tinggal ketik. Tinggal ketik. mau Di apa Gulu-gulu. Google. mau beli kuota murah kok. Iya. Nggak usah males, jangan malas lah intinya lah ya. Ya, jangan dulu ketik rek spasi Ki Joko Bodo. Kerjamu Amsyong pulsa 2000. Kerjamu ini apa? namanya? Sempat, Pen. Sempat. Kamu Sempat, Pen. cocok di air kan? Sempat ikut-ikutan rek spasi. Tapi serius, Serius. Ya semua sih karena teman sih waktu dulu kami waktu SMP sering les kan. Jadi bawa HP, main-main SMS. Oh, iya. Akhirnya meninggoy pulsanya. Oh, ini fun fact ya. rek spasi. Fun fact dari Bapak Epet ternyata dia pernah Anjir. ketik rek bla 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 itu Bla, bla, bla. Iya. Kirim ke 9 bulan gitu kayaknya lah. kamu cocok kerja di air gitu. Iya. Pada buktinya yang cocok di air sih menurut saya sih Bu Susi sih. Oh, Bu Susi. iya, memang Oh, Bu Susi iya, anaknya Bu nggak bisa Susi. jauh dari air, Pak. Iya. Pagi-pagi Karena dia ngopi aja tegas. tengah laut. Iya. Tegas. Sahabat Bu Susi. Dan satu lagi menginspirasi saya. Oh, salah satu menginspirasi Ada juga. lagi, ada lagi nih. Iya, Siapa bahwa lagi? wanita itu nggak perlu di dapur. Oke. Sekali-sekali lah main di air kan. Oh, iya itu Bu Susi itu tadi ya. Saya Oke, plus buat mantap. Bu Susi, mantap. Bu Susi. Mantap. Baik. Oh iya ini aku memberi waktu Bapak Epet untuk mempromosikan apapun yang ingin Bapak Epet promosikan. Oh. Serah. Ya tokonya lah pastinya. Ya kalau toko untuk akun yang dulu Madapaka Gangsta itu error. Oke. Karena kita sekarang pakai akun yang baru. Untuk opsi second hand trip atau brand new with tag yang from USA, from Europe, Oke. daily 667. Woi. Oke, thanks Kamsya. Semoga Allah melancarkan rezeki kalian. Mantap. Alright. Yap. Itu dia tadi dari Bapak Epet. Dari Bapak Epet. Om ya. Epet. Itu dia tadi dari Om Epet. Epet. Semuanya bisa kalian dengar Semua sendiri. Semua orang berproses. Betul. Kalau kalian pengen melakukan sesuatu ya coba jangan kentang gitu ya. Pokoknya Lakuin dicor-corin aja. saja. Ya, lakuin cor-corin aja. Orang mau ngomong apa ya? Don't give a fuck lah. Dan juga kita Ya. terima kasih untuk Bapak Epet yang sudah datang ya ke sini mau Siap. undang. Ya. Siap. Dan juga terima kasih untuk Bahuma Kopi, Bahuma Kopi. yang sudah memberikan Wih, kita mantap tempat untuk kopinya. ngebacok hari ini. Sedap. Mantap. Ini teh kopi. Ini teh kopi. Ini teh Iya. ini kopinya. Kopi, habis, Dai. Bapak. Ini- Mantap, Ini mantap. teh kopi. Teh rasa kopi. Cuma ada di Bahuma. Yoi. Buat kalian yang mau Lokasinya nyobain Sumpah kopi Enak dan teh, cuy, sumpah enak. bisa datang ke Bahuma. Ini jalan apa namanya? Ini jalan Kawitan. Kawitan. Oh ya, kalian datang aja ke Jalan Kawitan dekat terminal Yesu. Yesu. Di situ ada Bahuma dan sebelahnya toko Epet. Toko Perdiasa Yoi. Algebra. Iya. Madapaka Gangsta. Madapaka Gangsta 667. 667. If you daily. 555, I'm at 667. Maksa. Oke, terima kasih. Oke. Saya Agnostra, Saya Agung, pamit undur diri dan Bapak Epet. Bapak Epet. Kamsya dan terima kasih setelah menyimak video ini. Semoga bermartabat dan semoga mengedukasi kalian. Oke itu dia. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Are Pander. Bora. Panderan. Hei.